dunia kelihatannya sudah terbalik. Saat ini seorang kiai kalah cerdas oleh masyarakat awam biasa. Seorang Rois Am yang berusaha memojokkan Kiai Imaduddin atas kajian ilmiah dari nasab Pahlawi yang dibuatnya, dan berusaha dipatahkan oleh seorang Rois Am tadi, memojokkan Kiai Imad. Sedangkan masyarakat awam yang saya maksud adalah para YouTuber yang selama ini ikut menyampaikan bagaimana penyimpangan-penyimpangan daripada para Pahlawi. Itu dilakukan karena akan bisa saja merusak tatanan negara kita. Berarti di sini kesimpulannya, seorang kiai kalah cerdas dengan masyarakat awam. Dan mungkin saja penyebabnya dunia sudah terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saat sekarang ini masyarakat awam itu lebih cerdas daripada seorang kiai. Betapa tidak, saya melihat ada seorang kiai, bahkan seorang Rois Am PBNU yang pidato kemana-mana menjelek-jelekkan Kiai Imaduddin. Nah, sedangkan masyarakat awam yang saya maksudkan adalah para YouTuber yang selama ini ikut memberitakan tentang sepak terjang para Pahlawi. Kebanyakan ya orang-orang biasa saja, tapi lebih cerdas daripada sang kiai tersebut. Bayangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para Pahlawi selama ini. Akan tetapi seorang Rois Am PBNU bahkan menyanjungnya, yang katanya tanpa ulama dari Yaman kita semua tidak akan mendapatkan suatu ilmu. Nah, ini kan sesuatu yang dibelokkan hanya dengan tujuan untuk menjatuhkan Kiai Imaduddin. Padahal Kiai Imaduddin itu di dalam melakukan kajian itu secara ilmiah, bukan semata-mata sekedar menjatuhkan para Pahlawi. Dan kalau kita runut ya, awal mulanya itu kan ada seorang oknum Pahlawi yang menyombongkan dirinya, mengatakan dirinya dengan kebanggaan di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, dan perilakunya itu tidak sesuai. Makanya Kiai Imaduddin lalu mengadakan kajian, apa benar orang yang seperti ini kok akhlaknya jauh dari Kanjeng Nabi tapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Di dalam kajian tersebut akhirnya setelah mempelajari beberapa kitab-kitab nasab, ternyata tidak terkonfirmasi. Berarti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini adalah ilmiah. Lalu kalau seorang kiai, bukan hanya Rois Am saja ya, kiai-kiai yang lain juga banyak mungkin yang tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Berarti para kiai tersebut mutunya lebih rendah, tidak cerdas, kalah cerdas daripada orang-orang awam seperti kita-kita ini. Sebab kita orang awam menggunakan akal logika yang jernih, tidak punya maksud ataupun kepentingan apapun. Kalau nasab yang dipelajari, yang diteliti oleh Kiai Imad, sudah sering sekali ada yang menjabarkan bahwa di dalam kitab nasab nama seseorang itu tidak ada, tidak disebutkan selama sampai kurun waktu 500 tahun.
baru setelah itu muncul namanya, itu kan suatu tanda tanya kalau memang panjenengan itu benar-benar netral, benar-benar mau berpikir. Tapi kalau hanya sekedar usnudon, percaya itu keturunan Nabi, sungkan selama ini karena hubungan baik panjenengan kepada mereka-mereka para Ba'alawi, ya tentunya beda. Omongan panjenengan beda. Meskipun kiai, meskipun ustadz, panjenengan masih mengingkari hati nurani. Seharusnya sebagai seorang kiai adalah panutan. Setidaknya kita harus mengucapkan terima kasih kepada Kiai Imaduddin yang telah mendobrak tradisi yang selama ini kita semua dikibuli oleh para Ba'alawi tersebut yang mengaku cucunya Nabi. Aneh dan nyata memang. Pada saat sekarang ini masih banyak kiai yang kalah cerdas dengan masyarakat awam seperti halnya kita-kita ini. Coba panjenengan renungkan dengan hati nurani yang bersih, dengan hati pikiran yang jernih, dan juga melihat fenomena perlakuan penyimpangan daripada para Ba'alawi. Meskipun selama ini panjenengan menyanjung seseorang oknum Ba'alawi yang katanya tokoh dari segala tokoh, namun apa tindakannya? Terindikasi melakukan pemalsuan makam-makam. Banyak juga tokoh para Habib itu yang ngoceh, hanya sekedar nyeplak, mengajarkan hal-hal yang keliru. Bahkan boleh dibilang disebutnya penodaan agama juga bisa kalau memang mau ditegakkan penodaan agama. Karena apa? Karena memberikan ajaran-ajaran yang salah. Itu tokoh dari Robito Alawiyah pernah mengatakan, saya pernah lihat itu videonya, percaya kepada Al-Quran dan hadis tidak cukup, harus ditambah dengan percaya kepada habaib. Rukun iman pun harus ditambah satu lagi, yaitu menjadi 7. Yang ketujuh adalah percaya kepada habib. Ini kan menyalahi. Berarti ini sudah penodaan agama, memberikan ajaran penyimpangan, tapi tidak panjenengan pikirkan secara nalar. Kenapa kalau yang melakukan yang dianggapnya cucu Nabi panjenengan pada semuanya itu diam, padahal itu jelas-jelas penyimpangan. Ajaran yang sudah baku ditambah-tambah. Bukan itu saja, hadis palsu pun banyak dibikin untuk kepentingan mereka. Coba pikirkan itu. Justru yang sebenarnya para habaib itulah merusak tatanan ajaran Islam yang sebenarnya. Bukan cuma merusak tatanan NKRI, membelokkan sejarah bangsa, memalsukan makam-makam, dan lain sebagainya, mencekoki warga pribumi agar tunduk patuh, dan lain-lain. Tapi juga memberikan ajaran agama yang dianut oleh umat seluruh dunia dengan ditambah-tambah salah satunya harus percaya kepada Habib sebagai rukun iman yang ketujuh, dan siapapun juga dikatakannya kalau hanya sekedar berpedoman pada Al-Quran dan hadis masih tetap keliru, harus percaya kepada Habib. Ini kan suatu penodaan karena itu penyimpangan. Di sini saya memberikan komentar bahwa sesungguhnya kalau seorang Rawais Am mengatakan hal seperti itu, berarti ternyata banyak kiai yang kalah cerdas dengan masyarakat awam. Itu pada kenyataan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.